Halo Sobat Movie 77, jumpa lagi bersama saya Ayah Esra untuk menyimak film horor komedi yang berjudul Ghost Team 2016. Tapi bagi kalian yang gak suka video yang berbau spoiler seperti ini, saya sarankan untuk tidak menonton film ini. Lebih baik kalian menonton film ini secara utuh, karena akan berkesan lebih lega bila kalian menontonnya secara utuh. Tapi kalau kalian tidak masalah untuk menonton video berbau spoiler seperti ini, ya ayo kita lanjut sobat. Ghost Team film 2016 ini mengisahkan cerita tentang kisah seorang pria yang bernama Louis diperankan oleh John Heder. Ia merupakan seorang karyawan di salah satu mall di Long Island. Louis sangat terobsesi dengan segala hal yang berhubungan dengan mistis dan juga supranatural walaupun ia hidup di zaman yang sudah modern ini. Film diawali dengan penampakan seorang laki-laki yang sedang merekam sesuatu hal yang menyeramkan di ruang keluarga tempat tinggalnya. Dia menyoroti kamera yang dipegangnya ke arah jendela rumahnya. Di sini kita bisa simpulkan kalau laki-laki ini sedang merekam penampakan hantu yang ada di ruangan keluarga tempat tinggalnya. Laki-laki ini bernama Louis Arnold. Dia terobsesi dengan dunia supranatural dan ingin menjadi salah satu anggota dari komunitas pemburu hantu yang bernama Ghost Getter. Dan film Ghost Team 2016 pun dimulai. Ghost Getter adalah sebuah komunitas pemburu hantu yang berisikan orang-orang yang terobsesi dengan dunia supranatural atau dunia hantu. Louis Arnold nampak sedang menyaksikan aksi dari komunitas Ghost Getter bersama dengan temannya yang sama-sama menyukai hal-hal yang berbau supranatural yang bernama Stan. Dan pagi pun datang, Louis berangkat menuju ke tempat dia bekerja, yaitu sebuah toko yang menyediakan jasa percetakan dan fotokopi. Di sana dia nampak sedang mengkopi foto anjing milik warga yang hilang. Selesai bekerja, Louis kembali ke rumahnya. Tampak dia bersama dengan Stan, teman dekatnya, sedang menonton televisi yang berisi acara pemburu hantu yang dilakukan oleh komunitas Ghost Getter. Keesokan harinya Louis kembali ke toko fotokopinya. Di sana terlihat banyak sekali pelanggannya yang mengkopi foto binatang-binatang kesayangan mereka yang hilang. Saat selesai beristirahat, Louis tiba-tiba didatangi seorang pria tua. Pria itu meminta Louis untuk mencetak spanduk tulisan dilarang masuk ke sebuah lumbung tua miliknya yang suka didatangin anak-anak kecil untuk bermain di sana. Dia khawatir terjadi sesuatu kepada orang jika berada di dekat lumbung tua miliknya. Karena lumbung itu sudah rusak, lembab dan lapuk dan dia berniat untuk merubuhkan lumbung tua itu. Kemudian Louis bertanya apakah di sana ada hantu. Dan pria tua itu berkata ada dan dia pernah melihatnya. Louis terkejut dan sangat bersemangat untuk bisa ke lumbung itu bersama dengan temannya untuk melakukan kegiatan berburu hantu di tempat itu. Louis kemudian pulang ke rumah. Dia mengajak Stan, temannya, untuk berburu hantu di akhir minggu ini di lumbung tua tempat bapak tua tadi. Tapi Stan menolak, dia ingin makan pizza di akhir minggu ini. Tapi Louis memaksa dan merayu Stan untuk ikut bersamanya. Karena ini kesempatan mereka untuk bisa merekam penampakan hantu di sana. Dan mengirim rekaman penampakan itu ke stasiun televisi agar mereka terkenal dan berharap bisa merubah nasib mereka menjadi lebih baik lagi. Akhirnya Stan setuju untuk ikut berburu hantu bersama Louis. Keesokan harinya Louis pergi ke toko elektronik keponakannya bernama Zack, untuk meminjam kebutuhan alat-alat canggih yang akan digunakan dalam berburu hantu. Dia juga mengajak Zack untuk ikut bersama dengan dia dan Stan untuk berburu hantu. Zack setuju dan meminta Louis dan Stan datang kembali ke tokonya jam 10 malam. Ternyata mereka menuju gudang barang, tempat barang-barang elektronik dari toko tempat Zack bekerja disimpan. Mereka meminjam diam-diam barang-barang elektronik kebutuhan mereka dalam berburu hantu tanpa seizin bos tempat Zack bekerja,
ia seperti mencuri diam-diam tapi nanti selesai pemburuan akan mereka balikin lagi barang-barang itu. Tiba-tiba security penjaga gudang datang, dia bernama Ross. Ross yang merupakan teman Zack ingin memanggil polisi karena mereka mencuri di gudang. Tapi Louis meminta Ross agar jangan menelepon polisi dan malah mengajak Ross untuk ikut bersama-sama mereka dalam berburu hantu dan Ross setuju bergabung dengan mereka. Keesokan paginya saat bekerja Louis didatangin oleh temannya yang bernama Ellie yang kebetulan tertarik juga dengan hal-hal yang berbau hantu. Dia kemudian mengajak Ellie untuk ikut bersama dia dan teman-temannya dalam berburu hantu, dan Ellie menyetujuinya. Keesokan paginya mereka berkumpul di depan toko percetakan Louis. Di sana sudah berkumpul teman-teman Louis yang ikut dalam pemburuan hantu. Ditambah dengan satu anggota baru, seorang wanita tua yang bernama Victoria yang memiliki profesi sebagai seorang peramal. Beberapa jam kemudian mereka sudah sampai ke lumbung tua tempat mereka akan berburu hantu. Mereka memarkir mobil dan memakai baju komunitas baru mereka yang bertuliskan Ghost Team. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke lumbung tua itu dengan berjalan kaki. Sesampainya di lumbung tua, Louis membagi peralatan-peralatan yang sudah mereka bawa untuk mereka gunakan dalam pemburuan hantu di malam nanti. Setelah itu mereka masuk ke dalam lumbung dan memeriksa keadaan di sekitar lumbung tua itu. Dan malam pun datang, mereka kemudian membagi tim, untuk menyusuri tiap sudut bangunan lumbung tua itu, sambil berharap akan mendapatkan penampakan hantu di sana. Kemudian si peramal Victoria mengumpulkan semua anggota untuk berkomunikasi dengan arwah penunggu tempat itu. Saat si peramal itu sedang mencoba berkomunikasi dengan arwah penunggu tempat itu, tiba-tiba terdengar suara aneh dari lantai bawah. Mereka lalu turun dan memeriksanya. Saat mereka merekam dengan menggunakan kamera infrared, Louis dan Stan menemukan hal yang aneh yang berasal dari jendela rumah itu. Tampak ada kepulan asap yang berbau busuk masuk ke dalam jendela itu. Tiba-tiba di layar monitor televisi muncul penampakan kaki yang mendekati Ellie dan Louis, dan akhirnya Ellie melihat jejak aneh di lantai, tampak seperti jejak telapak kaki manusia yang belum diketahui sumbernya. Akhirnya semua anggota Ghost Team berkumpul di ruang monitor. Mereka menemukan suara aneh yang keluar dari alat perekam yang dipegang Zack dan Stan. Mereka berusaha mencari tahu apa yang suara itu ucapkan, dan akhirnya terungkap kalau suara itu mengatakan, "Kita harus singkirkan mereka." Mengetahui hal itu, semua anggota Ghost Team merasa cemas dan takut karena mereka menganggap kalau kehadiran mereka tidak dikehendaki oleh arwah penunggu lumbung tua itu. Tiba-tiba mereka menyadari bila si peramal Nyonya Victoria tidak ada bersama mereka. Louis kemudian menghubunginya melalui walkie-talkie, tetapi tidak ada respon dari Victoria. Akhirnya mereka segera bergegas berjalan bersama untuk mencari Victoria. Di tengah pencarian Louis menemukan kamera yang dipegang Victoria. Mereka memeriksa isi kamera yang Victoria pegang, dan di dalam rekaman kamera itu terlihat penampakan yang menyerupai alien tertangkap di dalam layar kamera. Mereka akhirnya bergegas lari ngacir tunggak-langgak menuju ke mobil yang mereka parkir di luar lumbung tua itu. Tetapi saat Louis hendak menyalakan mesin mobil itu tidak mau nyala dikarenakan aki mobil itu ternyata mati. Akhirnya mereka kembali ke bangunan lumbung tua itu, dan kembali mencari tahu apa yang terjadi di sana. Sesampainya di sana, tiba-tiba aliran listrik di tempat itu mati. Kecuali di area monitor tampak komputer di sana masih menyala dan terlihat Zack sedang berjaga di sana memantau dari layar monitor sendirian, sambil mengawasi teman-temannya yang sedang memeriksa tempat itu. Tiba-tiba muncul sosok alien di belakang Zack. Zack langsung berlari kabur dari ruang monitor.
Zack kemudian berteriak dari halki-talki yang dipegangnya meminta pertolongan kepada teman-temannya. Teman-teman Zack yang mendengar teriakan Zack kemudian segera berlari mencari Zack. Di tengah pencarian Zack, Stan kembali melihat penampakan yang terekam dari kamera inframerahnya. Mereka dengan berani mendatangi penampakan yang tertangkap kamera itu. Akhirnya mereka menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan. Mereka menusuri tempat itu dan berharap ada Ibu Victoria dan Zack di sana. Ellie dan Louis berjalan berdua menelusuri rumah itu. Mereka berdua terpisah dari teman-teman mereka lainnya. Akhirnya setelah mengelilingi gedung itu mereka mendengar sesuatu dari balik dinding bangunan itu, dan tampak terlihat di sana aktivitas orang-orang yang sedang melakukan sesuatu di sana. Dan ternyata terungkap fakta bila di rumah itu merupakan tempat para pengedar narkoba sedang meracik sabu di tempat itu, dan artinya rumah itu adalah laboratorium tempat pembuatan narkoba, dan merekalah ternyata yang menakuti mereka agar pergi dari lumbung tua itu, bukan hantu atau alien yang selama ini mereka takuti. Louis ingin kabur dari tempat itu tapi Ellie melarangnya, dan meminta Louis kembali ke sana untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang disandera oleh kelompok pengedar narkoba itu. Akhirnya Louis mau mendengar kata-kata Ellie untuk menyelamatkan teman-temannya. Mereka mencari cara agar bisa melawan para kelompok pengedar narkoba itu. Di saat si gembul salah satu anggota pengedar narkoba itu menginterogasi teman-teman Louis yang disandera tiba-tiba lampu mati dan terdengar suara-suara aneh. Mereka panik. Si Nyonya Victoria si peramal kemudian berteriak-teriak dan mengatakan kalau tempat ini memang angker dan arwah dari rumah itu datang untuk menyelamatkan mereka. Ternyata yang membuat suasana di sana menjadi berantakan adalah Louis dan Ellie. Mereka melakukan hal itu untuk mengelabui anggota pengedar narkoba itu agar bisa menyelamatkan teman-temannya. Di saat Louis membuka ikatan tangan teman-temannya, tiba-tiba lampu kembali hidup. Kemudian muncul pria tua yang Louis kenal, dan dia adalah pria tua yang di awal film ini yang datang ke toko Louis untuk meminta Louis mencetak spanduk dan yang mengatakan bahwa tempat itu berhantu. Pria tua itu bertanya apa yang Louis lakukan di tempat itu. Louis kemudian berkata bahwa dia sedang berburu hantu. Dan laboratorium narkoba itu ternyata merupakan tempat pria tua membuat narkoba bersama dengan para anggotanya. Di saat mereka ingin kembali menangkap Louis dan teman-temannya, tiba-tiba Ross si security datang untuk menolong mereka. Louis dan teman-temannya berhasil mengalahkan mereka, tetapi tiba-tiba si gembul menangkap si Stan dan meminta mereka menyerah atau bila tidak dia akan membunuh Stan. Dengan sedikit keberanian Stan kemudian meninju perut si gembul. Di saat mereka merasa sudah menang tiba-tiba si pria tua tampak memegang Nyonya Victoria dan menyanderanya dan mengancam untuk membunuhnya bila mereka kabur. Kemudian mereka dikurung di ruangan itu. Mereka tidak bisa keluar karena kunci pintu ruangan itu memakai sandi. Mereka panik karena ruangan itu akan terbakar. Akhirnya Zack yang ahli komputer berusaha membuka pintu ruangan itu. Zack yang merasa bodoh tidak pintar diberi kepercayaan diri dan semangat oleh teman-temannya dan akhirnya dia bisa membuka pintu itu. Mereka yang mulai kehabisan nafas keluar berlari dari ruangan itu. Mereka kemudian mencari cara untuk menyelamatkan Nyonya Victoria yang disandera. Dengan keberanian mereka melawan para gembong narkoba itu. Ross menembaki mereka dengan senapan peluru cat, dan akhirnya mereka terjatuh kesakitan. Akhirnya Louis dan Ross bertemu dengan Stan, Zack dan Ellie. Mereka juga menemukan pria tua dan Nyonya Victoria yang mereka sandera di dermaga pelabuhan kapal. Nyonya Victoria mengalihkan pandangan pria tua itu dengan mengajak dia berbicara. Seakan terhipnotis pria tua itu mulai terbawa dengan pembicaraan yang diucapkan Nyonya Victoria. Dia tidak sadar bila Louis sudah siap menembak dari jauh.
Di saat lengah Louis dengan cepat menembak leher pria tua itu dengan senapan peluru cat, hingga akhirnya dia terjatuh. Mereka akhirnya menang dan berhasil menyelamatkan Nyonya Victoria dan menangkap pria tua itu. Tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan itu bersumber dari bangunan laboratorium narkoba yang terbakar. Dan pagi pun datang. Polisi kemudian sudah berada di tempat itu untuk menyelamatkan mereka dan menangkap pria tua itu dan anak buahnya. Dengan bahagia akhirnya mereka bisa keluar dari tempat itu dan kembali pulang ke rumah mereka. Sungguh ending yang menjijikan. Ghost Team adalah film horor komedi yang di awal film kita dibawa dengan hal-hal yang menakutkan. Saya sempat mengira bahwa ini adalah film bertemakan film horor atau hantu. Ternyata di pertengahan film ini kita dibawa ke alur cerita yang berbeda yang membuat film ini terlihat bagus dan menarik. Terima kasih sudah menonton film di channel Movie 77. Saya pamit. Dadah.